Kebetulan saya memiliki beberapa tipe MOSFET stok saya sendiri, dan kemarin-kemarinnya banyak beberapa ada postingan ya tentang masalah pengukuran atau untuk mengetahui sebuah MOSFET yang baik. Di mana sempat baca-baca di situ di salah satu postingan teman, bahwasanya beliau menjual MOSFET, kemudian si pembeli meminta MOSFET yang masih memiliki ukuran di atas 450. 450 di sini maksudnya dia mungkin mengukurnya menggunakan AV1A digital dengan posisi saklar atau posisi probe-nya itu di pengukuran dioda. Nah, untuk itu kali ini saya akan berbagi pengalaman saja dan mungkin bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman bahwasanya kalau saya sendiri tidak berpatokan seperti itu. Bahkan kemarin di video sebelum ini sudah saya buatkan tutorial mengukur MOSFET yang baik dan benar menurut saya, dan itu sudah saya lakukan sejak dulu dan terbukti tidak ada masalah ya. Oke, bolehlah kita menggunakan beberapa metode cara pengukuran, tetapi semua itu mesti ada ada plus minusnya, karena ya kenyataannya MOSFET yang kita beli mayoritas itu adalah MOSFET bekas. Nah, untuk itu saya akan berikan caranya kembali dan ingin memberikan ulasan beberapa ulasan ya. Seperti ini misalnya, ini adalah tipe 4760 bekas dan tipe 260. Jika kita mengukur menggunakan ini, biasanya di skala dioda ya, mungkin begini ya maksudnya ya teman-teman ya. Sebentar. Mungkin maksudnya begini. Nah, mungkin teman-teman kalau yang mengukur menggunakan AV1A digital, pastinya yang diukur adalah drain dan source terutama ya. Di dalam MOSFET ini dia ada sebuah dioda damper. Mesti pada tipe N-channel di internal MOSFET-nya ini ada dioda damper yang terhubung antara drain dan source. Jadi jika kita ukur ya, biasanya rata-rata teman-teman mengukurnya seperti ini, dan dia tidak ada nilai di sini seperti itu ya. Dan jika dibalik, dia menunjukkan sebuah angka di mana probe hitam ada di posisi drain dan source di probe merah. Dia ada nilai seperti itu dan terbaca 0,484. Ini sejatinya pengukuran ini adalah kita mengukur posisi dioda internalnya. Dan pastinya setiap dioda itu bermacam-macam nilainya. Dan itu karena sebuah resistansi yang mungkin dipengaruhi oleh pemakaian, karena ini adalah bekas, dan mungkin dipengaruhi oleh pernah terjadinya suhu panas saat pencabutan dari mainboard, dari PCB-nya. Seperti ini, misal kita coba 0,475, kemudian yang satunya 0,333, 0,487. Ini ada satu MOSFET yang berbeda. Dan kalau menurut saya, teman-teman ya, sebentar. Nah, ini dia. Nanti ini saya tunjukkan untuk yang ini ya. Ini sama, hanya satu MOSFET yang berbeda nilai. Bagi saya ini tidak ada masalah, karena ini ada resistansi dari diodenya. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah dioda Moore 460 yang sama-sama baru. Jika kita ukur, ini dia menunjukkan nilai 475 ya, 400-an.
ya, 464. Kita coba ukur satu diode lagi yang sama-sama kondisinya baru. Dia terukur berapa? 43. Jadi antara kedua diode ini dia sudah ada perbedaan nilai. Karena sebenarnya ini tidak perlu diukur. Tidak perlu diukur. Karena pengukuran seperti ini, sekali lagi ini adalah pengukuran resistansi diode. Entah apa namanya dalam tekniknya, secara tekniknya saya tidak tahu. Ya. Bagi saya ini adalah sebuah resistansi dari diode internal yang terpasang dalam MOSFET. Ya, seperti ini. Nah, jadi kalau kita berharap membeli MOSFET bekas dengan nilai yang sama, saya kira itu akan merepotkan si penjual yang pertama, dan yang kedua saya rasa itu tidak perlu. Itu adalah sebuah permintaan yang mungkin menurut saya itu berlebihan, karena si penjual pun juga dia belinya tidak pernah ukur. Biasanya para penjual itu hanya mengukurnya masalah short tidaknya sebuah MOSFET yang diukur antara drain dan source-nya. Jadi kalau saya pribadi tetap berpatokan menggunakan AVO analog. Ya. Bagus. Dengan skala sekali 10 kilo untuk avometer yang menggunakan baterai single 1,5, atau bisa menggunakan kali 1K untuk AVO yang menggunakan baterai 2 kali 1,5. Karena ini saya menggunakan baterainya cuma tipenya menggunakan satu baterai, maka saya posisikan skalanya dikali 10 kilo. Saya tetap menggunakan cara seperti ini karena ini tidak mudah, tidak ribet ya, tidak perlu memikir masalah nilai berapa tidak, ya. Jadi kita coba ukur di sini. Karena ini tipe NPN, N channel, maka posisi probe merah ini kita sentuhkan ditahan di kaki source, ya. Kemudian di gerbangnya kita injek atau trigger sebentar seperti ini, dan dia akan bergerak penuh. Ini tanda-tanda MOSFET bagus. Ditambah lagi kita pastikan kita tahan di peluk hitam di kaki drain, kita trigger kembali gate dengan probe merah. Posisi seperti ini harusnya sekarang sudah tidak bergerak lagi untuk jarum, ya. Meskipun dia ada pergerakan seperti ini, itu tidak ada masalah. Coba kita matikan, nyalakan kembali, matikan kembali. Nah, dia mati, dia bergerak kembali, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita coba lagi MOSFET yang satunya. Nah, dia tidak bergerak. Oh, dia lama-lama dia bergerak. Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Kemungkinan karena, coba sebentar. Nah, ya, tekan lagi. Ya, dia tidak bergerak sekarang. Kenapa? Ya karena tadi kaki gate-nya tuh dia menyentuh alasnya ini. Mungkin dia ada trigger beberapa resistansi, sehingga dia lama-lama dia bergerak. Kita pastikan yang ini coba. Tadi ini dia berjalan, gerak sesaat di off kan. Ya, kita matikan lagi. Nah, dia tidak bergerak karena tadi dia kaki gate-nya ini dia menyentuh ke bawah, ke alasnya ini. Di situ memicu trigger untuk meng-on-kan MOSFET. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak perlu repot-repot mengukur MOSFET. Makanya saya selalu menyarankan menguji MOSFET itu menggunakan AVO analog saja. Karena akan ketahuan rentang switch on off-nya bekerja atau tidak.
dan short tidaknya antara drain dan source. Semisal ini ada satu sampel yang menurut saya ini tidak normal, ya. Sebentar. Kita coba. Dia jarum bergerak hanya separuh. Ini sudah berat sekali saya kira. Nih. Kemudian kita trigger off. Dia masih bergerak. Nah, yang seperti ini menurut saya ini sudah cacat. Ya. Nah, sudah nggak bisa dipakai kalau menurut saya. Atau mungkin kita coba untuk uji coba saja, testing tidak apa-apa mungkin ya, karena sejatinya ini tidak short. Jika kita rubah di skala kali 1 kilo, MOSFET ini tidak short, ya. Jadi saya kira seperti itu. Kesimpulannya kita tidak perlu mempermasalahkan nilai resistansi antara drain dan source saat diukur menggunakan AVO digital. Karena sejatinya resistansi itu adalah nilai dari diode damper yang tertanam di internal MOSFET. Jadi ini yang dipermasalahkan kemarin pada postingan-postingan teman-teman itu, yaitu nilai ini. Nah ini. Katanya minta yang nilainya 400 ke atas. Ya mungkin bisa aja ada benarnya, tapi saya kira hal itu tidak perlu ya, karena kenyataannya saya mulai dulu tidak pernah melakukan pengukuran seperti ini. Sekali lagi, nilai ini adalah nilai diode yang tertanam di dalamnya. Sekali lagi. Jadi itu dipengaruhi oleh pemakaian dan suhu panas MOSFET ini dicabut dari PCB, ya, dan itu akan mempengaruhi nilai dari diode yang ditanam. Dan itu tidak ada masalah. Yang penting MOSFET sudah diukur dengan analog dengan cara seperti di depan tadi, dan semuanya seperti itu. Saya kira itu sudah merupakan MOSFET yang layak untuk kita gunakan. Seperti ini misalnya, ya, contoh ya, ini nilainya berapa? Bentar. Bentar. Ini nilainya dia 506, 400 sekian. Artinya 500 berapa enggak tahu ini, saya ukur bagaimana bacanya ini. Ya. 470. Bagus. Kalau kita berpatokan dari yang teman-teman maksud seperti di postingan Facebook kemarin. Berarti ini adalah MOSFET yang baik. Tapi kita coba ukur di sini. Ini dia, ya. Nah, sudah kelihatan dia error. Dia tidak mau off. Bahkan pergerakan dari jarum ini dia tidak penuh ke kanan. Padahal tadi diukur sudah nilainya 500 sekian. Tapi kenyataannya saat diukur dia error, tidak bisa dipakai. Jadi mungkin ini bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman semua tentang cara mengukur MOSFET. Jadi kita tidak perlu cara yang aneh-aneh lah ya. Kasihan juga mungkin toko-toko itu tidak paham cara mengukur MOSFET. Mereka pahamnya hanya mengukur short saja antara drain dan source. Biasanya skala kali 1 dia biasanya. Atau kali 10 atau kali 1 kilo. Yang penting diukur dia tidak short, mereka sudah menganggapnya itu dia sudah normal. Seperti itu. Karena dia ukurnya pun juga tidak pernah menggunakan cara-cara yang seperti kita lakukan. Salah dia. Ya, karena ini kita mengukur diode. Nah. Ini adalah cara mengukur diodenya. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin bisa ini dipahami, biar tidak ada perselisihan mungkin, karena caranya begitu. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap semua penjelasan saya dari depan, dan ini durasinya sudah mulai lama.
Dan semoga durasi yang agak lama ini bisa membantu teman-teman sehingga lebih bisa meyakini bagaimana cara mengukur MOSFET yang benar. Ya. Oke. Ya, lanjut ya. Waalaikumsalam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.